kasus HIV di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Bahkan di Kota Kupang dan Kabupaten Alor mengalami lonjakan yang cukup besar terus bertambah. KPAD setempat terus melakukan sosialisasi khusus pada kaum muda agar selalu mengkhawatirkan takdirku akan seperti apa di masa depan. Aku mempunyai penyakit menular seksual. Aku tahu kata itu sering membuat orang menjauh. Yang paling menyakitkan bukan penyakitnya, tapi stigma. Tatapan curiga, bisik-bisik di belakang. Tapi aku tetap berdiri karena aku tahu aku tidak sendiri. PMS tidak menular lewat kata, tidak juga menular lewat sentuhan. Kalau kamu benar-benar teman, tolong jangan menjauh. Dukunglah, bukan mencaci. PMS bisa dicegah, tapi kalau sudah kena, hidup bisa tetap jalan. Asal kita punya pengetahuan, bukan prasangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Anda ada di mana? Sini apa sini? Sehat. Nah, apakah dulunya sudah nyaman Ananda? Sudah, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah dapat hadir pada sesi konseling kita hari ini. Nah, kita perkenalan dulu ya, terlebih dulu dari Ibu. Nah, perkenalkan nama Ibu Ilma Amalia. Bisa dipanggil Ibu Ilma. Ananda dengan siapa? Perkenalkan nama saya Salwa, bisa disebut Awal. Oke, berarti Ibu manggil Awal aja ya. Nah, Awal tadi dari mana? Dari rumah. Dari rumah? Apakah perjalanan dari rumah ke sini lancar? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan kita berjalan lancar ke depannya. Nah, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai.
ya. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor ibu sendiri kepada konseli, yaitu awak sendiri, untuk menuntaskan masalah yang dihadapi oleh awak. Nah, tujuan konseling ini agar awak dapat memahami masalah yang sedang dihadapi saat ini dan juga bisa menuntaskan masalah yang dihadapi oleh awak. Nah, nantinya informasi ataupun masalah yang disampaikan oleh awak kepada ibu akan ibu jaga kerahasiaannya tanpa disebar ke orang lain dan juga tanpa seizin dari awak. Nah, ibu harap awak terbuka dan juga sukarela untuk menyampaikan masalah ataupun informasi yang awak hadapi saat ini. Serta ibu harap awak aktif untuk menceritakan masalahnya pada sesi konseling kita hari ini. Nah, kita melaksanakan sesi konseling ini 30 menit ke depan. Apakah sudah paham? Nah, sepertinya awak sudah tidak sabar untuk menceritakan masalahnya. Nah, apa yang menjadi masalah awak saat ini atau apa yang awak hadapi saat ini? Jadi seperti ini Bu, saya kalau saya karena penyakit menular. Oke, baik. Sejak kapan awak mengetahui ini hal tersebut? Sekitar 1 bulan yang lalu lah Bu, setelah ayah saya memeriksakan kondisi kesehatan saya. Nah, bagaimana perasaan awak setelah mendengarkan hasil dari pemeriksaan itu? Saya sangat kaget dan takut juga, dan saya merasa Awak tadi mengatakan takut ya. Nah, takut seperti apa yang awak maksud di sini? saya takut penyakit itu semakin parah dan akan berimbas ke masa depan saya. Nah, kekhawatiran tentang masa depan ya. Bisa awak ceritakan lebih lanjut lagi mengenai kekhawatiran awak di masa depan ini? Saya takut tidak bisa menjalani kehidupan seperti biasanya lagi Bu, dan takut orang lain itu mengetahui kondisi saya sekarang. Bagaimana perasaan awak ketika orang lain mengetahui kondisi awak saat ini? Saya merasa malu Bu, dan takut orang lain menilai saya. Apakah ada orang lain yang sudah mengetahui kondisi awak? Sudah Bu, kalau saya Sudah ya. Bagaimana mereka bisa mengetahui kondisi awak? jadi setelah saya memeriksakan kesehatan ke dokter, saya kayak nggak sengaja menjatuhkan surat yang udah dikasih dokter itu kan Bu, dan saya lepasan sama teman dan dia langsung mengambil surat itu dan langsung membacanya Bu. Bagaimana sikap teman-teman awak setelah mengetahui awak mengalami kondisi tersebut? Ada yang menjauh dari saya Bu, dan ada juga yang bicara saya di belakang. Oke, dari awal berbicara mereka menjauh dari awal dan membicarakan awal di belakang. Bagaimana perasaan awak ketika menghadapi sikap teman-teman awak yang seperti itu? Saya merasa malu Bu, dan takut dibicarakan. Nah, kalau untuk orang rumah, apakah sudah ada yang mengetahui kondisi awak saat ini? Belum Bu, kalau saya belum mengetahui. Apa alasan awak tidak memberitahu kepada orang tua? Saya takut mereka marah, kecewa, dan sedih mengetahui kondisi saya, dan itu yang membuat saya semakin takut. Apakah awak pernah mencoba untuk memberitahu kepada orang rumah? Belum, tapi saya belum pernah menceritakannya. Nah, menurutmu bagaimana nantinya reaksi orang tuamu ketika suasana
saya rasa mereka akan sangat terkejut dan kecewa, dan itu yang membuat saya sangat cemas. Oke, saat ini awal menghadapi dua hal yang berbeda, yang pertama kesehatan awal, kesehatan awal menurun, dan juga tekanan dari teman-teman yang sudah mengetahui kondisi awal saat ini. Dan sementara orang tua awal belum mengetahuinya. Benar demikian? Nah, bagaimana kondisi emosi awal setelah mengetahui awal itu mempunyai penyakit media seksual? Saya menjadi cemas ya, sudah tidur dan susah berkonsentrasi. Kalau mengatakan menjadi cemas, sulit tidur dan sulit berkonsentrasi. Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi aktivitas awal sehari-hari? Saya menjadi susah, menjadi kurang fokus untuk saat belajar, dan saya menjadi sering menyendiri. Nah, dari semua yang sudah awal saat ini, apa yang awal harapkan ke depannya? Saya ingin sembuh dan saya ingin diterima kembali ke lingkungan saya, dan suatu nanti saya bisa menceritakan masalah saya ini atau kondisi saya ini kepada orang tua saya. Oke, baik. Apa upaya yang sudah kamu lakukan? Kalau untuk upaya awal kedepannya seperti apa? Untuk upaya selanjutnya, saya akan mencoba memberanikan diri saya untuk memberitahu atau menceritakan masalah saya ini kepada orang tua saya, dan saya akan menurut saya akan mengatasi masalah ini supaya tidak penyakit yang sekarang supaya tidak menambah, supaya saya berupaya untuk memperbaiki dan saya. Bagus sekali ya, Sarah. Semoga Sarah bisa konsisten dengan menjalankannya. Oke, baik. Dari cerita yang kamu ceritakan tadi, saya memahami awal ini mempunyai penyakit menular seksual yang mempengaruhi diri awal, baik itu secara fisik awal maupun psikologis yang awal alami. Dan juga saya melihat awal ini mempunyai kecemasan yang tinggi, rasa tertekan akan masa depan, rasa malu, rasa takut ataupun kekhawatiran dinilai buruk oleh orang lain. Benar demikian? Oke, nah perasaan-perasaan yang awal alami itu terdapat dalam hal yang wajar saat seseorang menghadapi masalahnya. Nah, di sini awal tidak boleh memendamnya, karena semakin awal memendamnya akan membuat awal menjadi tertekan. Iya Bu, saya memang merasa semakin tertekan Bu. Baik, saya juga melihat meskipun awal mempunyai rasa takut, masih ada harapan untuk awal untuk sembuh dan sehat. Nah, bagaimana melihat awal mengambil keputusan dengan memeriksa ke dokter dan menjalankan prosesnya. Iya Bu, saya memang ingin menjadi lebih baik Bu. Bagus, awal itu merupakan alat langkah yang bagus sebenarnya. Nah, sekarang mari kita fokus ke langkah yang akan dilakukan. Baik Bu. Nah, ketika sabar memikirkan negatif, cobalah untuk mengingat bahwa penyakit menular seksual dan saluran ini dapat sembuh. Tapi
saya tidak boleh terus menerus menyalahkan diri saya dan lebih fokus kepada pengobatan dan pemulihan saya. Oke, bagus sekali ya Awak. Apakah tujuan yang ingin Awak capai sudah lebih jelas sekarang? Iya Bu, saya akan Terus, saya akan lebih saya akan mencoba mulai pengobatan dengan baik dan menerima kondisi saya. oke, baik. Saya menghargai keberanian Awak untuk terbuka dan menghadapi masalah ini. Adalah bahwa seseorang itu dapat melakukan kesalahan ataupun menghadapi kesulitan. Tapi yang terpenting bagaimana seseorang itu bangkit dan memperbaiki keadaannya. Iya Bu, terima kasih atas dukungan dan masukannya Bu. Baik, Salwa. Sama-sama, Salwa. Ibu harap Salwa dapat menjaga kesehatannya dan menjalankan komitmen yang sudah Awak buat hari ini. Nah, jika ada hal yang ingin kau bicarakan lagi, bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih ya Allah sudah mau menceritakan masalahnya kepada Ibu. Nah, tidak terasa konseling kita pada hari ini sudah selesai. Tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu memohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah atau kurang berkenan di hati. Ibu mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Sayangi tubuh dan jauhi pergaulan bebas. Jauhi virusnya, bukan orangnya.